Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai Ustaz ya. Ya, silakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selamat pagi. Semoga senantiasa sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, supaya tidak berlama waktu, kita mulai saja kajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah ini sudah pada masuk, ada 6 partisipan. Baik Ustaz, Solihin, waktu sebelumnya untuk Ustaz. Silakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita kembali pada kajian kita. Maryamnya dong. Kita kembali pada kajian kita, metode Granada. Kali ini kita akan masuk di langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga itu menguasai rumus-rumus. Rumus-rumus Granada. Nah, rumus-rumusnya harus dikuasai dengan baik. Nah, supaya mudah bagi kita untuk menerjemah Al-Quran. Ya. Nah, rumus yang pertama adalah mencari akar kata. Yang kedua, memahami pola aktif dan pasif. Dan yang ketiga, rumusnya memahami huruf penyakit atau harful illah. Karena rumus mencari akar kata atau kata dasar. Rumusnya adalah berapa dikurangi berapa sama dengan 3 atau 4. Apa nih maksudnya nih? Ini maksudnya adalah yang kita mau terjemah itu ada berapa kata, nanti dikurangi supaya tinggal 3 gitu. Nah, ya, contohnya kata wal yatalattaf. Wal yatalattaf. Berapa huruf tuh? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tasydid dihitung ya sebagai satu huruf. Nah, untuk menerjemah kata wal yatalattaf itu ya dibutuhkan mengetahui akar kata. Kenapa? Karena kata yang mau kita terjemah kita tidak tahu maknanya. Jadi kita harus kembali ke kamus. Mau lihat di kamus, mau buka kamus nggak ngerti kata dasar ya susah lah. Oleh karenanya penting untuk memahami bagaimana caranya mengetahui kata dasar atau akar kata dari kata yang hendak kita terjemah. Bagaimana caranya? Dihitung ya. Dihitung katanya misalnya kita mau nerjemah wal yatalattaf. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8 huruf ya. Nah, supaya tinggal 3 itu dikurangi 6 apa dikurangi 7? Ya, dikurangi 5 ya. Tuh, cara menguranginya itu mesti kita buka tabel. Nah, tabelnya
Tabelnya, ini dia nih tabelnya. Itu kan walaya talatus ya, ini ada wa. Ya, di awalan nih. Ya. Ada wa, terus ada al. Dari wal. Terus ini ya nih. Ya. Di wal, ya, ta. Oke. Terus tasydid sebagai sisipan. Jadi bagaimana tuh? Jadi wa awalan, al awalan, ya awalan, ta awalan, tasydid sisipan. Berarti akar katanya apa? Akar katanya latofa. Gitu ya. Tuh. Akar katanya latofa ya. Latofa. Wa artinya ini, latofa halus, lembut, tipis. Maaf. Talab tofa artinya beramah tamah. Jadi nanti kita buka di kamusnya itu di latofa. Ya. Halus, lembut, tipis. Nanti turun ke bawah ada kata talab tofa. Gitu teh. Ya. Jadi talab tofa artinya beramah tamah. Nah, maka wa-nya artinya dan. Ya. Al hendaklah. Ya dia. Nah, talab tofanya beramah tamah. Dan hendaklah dia beramah tamah atau bersikap lembut, ya. Gitu tuh, ya. Nah, cara begini untuk 30 juz ya, begini caranya. Jadi penting tadi ya, buka apanya tuh, buka tabelnya nih, tabel rumus Granada. Ya. Tabel rumus Granada untuk mengetahui akar kata. Ya. Jadi dengan mengetahui kata dasar, kita akan bisa buka kamus. Terus kita akan turun mencari kata yang diminta. Yang kata yang diminta ada tasydid ya. Nanti wa ini apa, al apa, ya apa ini ada di langkah kedua ya. Ada di mana? Ada di langkah kedua. Makanya penting kita pegang bukunya, ya. Karena di buku itulah kita mengerti, kita mengetahui langkah yang kedua khususnya ya. Di langkah kedua itu ada kata ganti, kata tunjuk, kata penghubung bermakna yang ya, ada huruf bermakna. Nggak boleh kayak gitu kali memegang HP. Rusak awak. Udah mendekat lagi gitu, mata rusak, punggung rusak. Ya, ini contoh ya. Kalau kita misalnya mau menerjemah kata mustahzi'un. Mustahzi'un. Al-muflihun. Wa antum mujrimun. Gimana tuh cara menerjemahnya? Ya.
Nanti dihitung hurufnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Jadi kan kita tinggal kurangi 5. Nanti untuk menguranginya, ya dibuka ininya. Itu kan mustahzi'un ya. Perhatikan. Ini di tabel awalan ya, tabel awalan. Ada mu. Oke, ada mu. Jadi kita buang nih mu nih. Terus ada sta. Ini awalan. Nah, baru setelah itu akhiran wawunun. Ya, wawunun. Jadi bagaimana? Jadi mustahzi'un tuh mu awalan, ya, sta awalan, wawunun akhiran, akar katanya haza'a. Gitu Bu ya. Akar katanya haza'a. Perhatikan. Mu ini artinya yang. Oke. Wawunun orang-orang yang. Jadi mustahzi'un mim wawunun artinya orang-orang yang. Nah, akar katanya haza'a. Bagaimana kita menerjemah kata haza'a? Ya. Nah, ini yang kita buka di kamus. Ya, Bu. Ini yang kita buka di kamus. Di haza'a. Jadi nanti kita buka di kamus di haza'a ya. Haza'a, mengejek. Oke. Haza'a artinya mengejek. Terus mustahzi'un orang-orang yang mengejek, atau orang-orang yang berolok-olok. Nah, sekarang kita mengetahui makna dari mustahzi'un adalah orang-orang yang mengolok-olok. Gitu ya. Orang-orang yang mengolok-olok. Sekarang kita di al-muflihun. Al kan pasti awalan. Halo, perhatikan, al kan pasti awalan. Bisa, Pak. Al awalan, terus mu juga awalan. Ya, Yang kayak mu ini kan? ya. Terus wawunun akhiran. Katanya falah. Oke. Akar katanya falah. Terus gimana caranya? Ya buka kamusnya di fa. Maaf ya. Namun di Jadi kita akan akan buka kamus, cari di falah. Dalam saya.
Saya. Nanti cari di fa. Ini masih fata ya, fata. Kita carinya di fala. Masih faja, fata. Bentar lagi. Udah lewat nih. Ini ada akar katanya falaha. Nah, bisa. Bilang aja. Saya. Akar katanya falaha udah ketemu ya, artinya bertani. Aflaha beruntung. Terus ini ada al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Mungkin kita saat ini atau saat kita buka kamus ini kita bertanya apa hubungannya bertani sama beruntung. Kalau kita kan kalau bertani ya pertanian, gitu kan? Jadi kalau beruntung ya tidak ada hubungannya dengan makna. Jadi yang mengakar katanya aja, maknanya tidak seperti itu. Seperti itu bahasa Arab ya. Tapi ini bukan tanpa hubungan ya, ada hubungan. Ya. Itu artinya orang kalau bercocok tanam pasti beruntung. Ya, makanya semua kata al-muflihun, kata falaha, aflaha dalam Al-Qur'an itu merujuk pada usaha untuk bisa beruntung. Misalnya, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itu di atas hidayah dari Tuhan mereka dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Siapa itu? Orang yang beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, menunaikan zakat, percaya kepada kitab, beriman kepada hari akhir. Ya kan? Nah, itu pertanian itu. Ya. Maksudnya pertanian itu adalah cocok tanam amal soleh. Pasti beruntung. Baik, itu jadi buka akar katanya, terus turun cari kata yang diminta. Ya, kalau di kamus Arab Indonesia standar cukup di aflaha ya. Falaha, aflaha artinya beruntung, muflihun, mim maudun artinya orang-orang yang. Ya. Pesanannya ya, tinggal diteruskan. Baik. Nah, sekarang kita misalnya di kata wa antum, wa dan antum kalian, mujrimun. Mujrimun mu awalan, wawunun akhiran. Oke? Mim wawunun artinya orang-orang yang. Ya, akar katanya jaroma. Gitu kan? Nah, nanti kita tinggal buka di jim. Ini masih jabanah. Jaraha. Jaroma memotong berusaha. Terus mujrimun, orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang berdosa, durhaka, ya, mujrim tuh. Oke. Jadi wa antum mujrimun dan kalian adalah orang-orang yang durhaka. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, saya coba lagi ya, cari contoh lagi.
Ini kayak mudah kayak gini nih. Ustadz Fadlun ya. Ini kayak model ini ya. Walanuskinannakum. Kan kita kan pengen bisa menerjemahnya nih. Orang nggak pernah belajar sorga susah. Apa sih? Nah, nanti kita lakukan pengurangan. Sama mama sih. Ya, walanuskinannakum berapa huruf tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dikurangi 7 kan? Tuh, bagaimana cara menguranginya? Ya dibuka. Tabelnya dibuka. Walanuskinannakum. Oke. Wa ada ya. La ada. Oke, ini nu. Ini nu ya. Jadi sampai nu. Wala nu. Terus ke akhiran. Akhirankum. Ini kum, akhiran. Ya, terus ada nggak akhiran tasdid? Nah ini nih, nun tasdid. Di share screen-nya Ustadz, mohon Ustadz. Apa Pak? Tadi belum di share screen-nya. Screen-nya mana Pak? Belum. Belum nyampe sini Ustadz. Gitu ya, taruh deh. Belum di share screen-nya, Ustaz. Waduh, harus ulang biasanya. Kelihatan sudah? Sudah, Ustaz, sudah. Ya, Ustaz. Oke, bentar ya. Saya biar ikut itu. Jadi untuk kasus seperti walanuskinannakum ya, itu wa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya ada 10 itu kan, ada 10 huruf. Jadi supaya tinggal 3 ya dikurangi 7. Nah cara menguranginya, nah buka tabel gitu kok. Ya, tabelnya dibuka. Ya, tabelnya dibuka. Gitu ya. Maaf. Ini kan ada wa ya, wa. Wa ini artinya dan. La bisa artinya bagi atau sungguh.
Terus ini nu ini kami. KKBSAK di kata kerja bentuk sedang. Jadi walanuskinanakum dan sungguh kami. Ya kan? Terus ada akhiran nun tasydid artinya benar-benar. Terus akhiran kum artinya kalian. Nah ini ya di tabel ini nih ada maknanya, misalnya wa dan, ya, dan la sungguh. Terus yang nu nih kami, ya. Terus yang nun tasydid, ya, kum nih kalian, ya. Belum masuk nih nun tasydid. Baik. Nanti kita tinggal buka apa? Buka kamus. Akar katanya apa berarti nih? Sakana, ya. Akar katanya sakana. Nanti kita buka di kamus di sin. Ini saya buka kamus induk nih, Bu. Saya, sabaa, sabagha, sajada, sajaya, sahala. Mana ya sakananya nih? Safa, sako, saka. Ini walanuskinannakum. Maaf. Akar katanya sakana, mendiami, tinggal. Ini semua nih, ini nomor surat, nomor ayat ya. Walanuskinannakum, kami pasti akan menempatkan kalian. Oke, itu. Jadi sekarang wa-nya dan, nu-nya kami akan. Nun tasydid benar-benar, kum kalian, ya. Sakananya tinggal atau menempatkan. Walanuskinannakum dan kami dan sungguh benar-benar kami akan menempatkan kalian. Jadi urutannya gini. Dan sungguh benar-benar kami akan menempatkan kalian. Gitu tuh. Ya. Walanuskinannakum dan sungguh benar-benar kami akan menempatkan kalian. Ya, itu contoh aja. Ya. Dengan seperti ini nih, ya di 30 juz ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Begitu caranya kita mengetahui kata dasar akar kata. Dihitung hurufnya berapa? Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Tidak lebih dari 12. Tuh, nanti dipotong mana awalan, mana akhiran, mana sisipan. Nah, hasilnya akar kata itu dibuka di kamusnya, artinya apa? Terus turun ke bawah, cari kata yang diminta. Begitu deh, Bu. Misalnya pakainya kamus standar ya, misalnya Mahmud Yunus juga sama caranya seperti itu. Ya, hanya ada langkah tambahan. Misalnya kita mesti ingat tuh kalau nun artinya kami, kan itu sudah pelajaran kita. Nun tasydid artinya benar-benar. Nah, itu ada di langkah kedua ya. Dan kita sudah lewat itu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita kembali di pelajaran kita ya. Sekarang kita akan masuk di pola aktif dan pasif.
Pola aktif dan pasif. Kalau kita mau menerjemah pakai kamus standar, seperti kamus Mahmud Yunus, kamus Arab Indonesia yang lainnya yang standar ya, saya sebut standar. Kalau cara penulisannya benar ya, misalnya dimulai dari alif sampai ya, gitu. Standar. Karena ada kamus-kamus Arab Indonesia yang tidak standar. Nah, ini pola aktif dan pasif ini penting untuk kita pahami. Kenapa? Karena kamus Arab Indonesia standar itu tidak menyertakan pola-pola pasif. Yang ada cuma pola aktif saja. Yang pasifnya nggak ada. Tuh, makanya kita mesti pahami karena Al-Quran memakai juga pola-pola pasif. Ya, cukup banyak juga ya. Nah, tapi kalau pakai kamus yang tadi saya buka-buka sih semuanya ada, yang aktif, yang pasif, memang khusus untuk Quran ya. Baik, pola aktif dan pasif. Pertama, UI. Apa tuh maksudnya UI itu? Maksudnya, awalnya U atau dhammah dan huruf sebelum akhirnya I atau kasrah. Seperti khuliqo, awal U sebelum akhir I. Gitu. Awal U sebelum akhir I. Itu kata kerja bentuk lampau pasif. Artinya di atau telah di. Ya. Contohnya wa khuliqal insanu dha'ifa. Wa-nya dan, gitu ya. Khuliqa UI telah di, gitu Pak. Dan telah di, kan khalaqa nih, khalaqa menciptakan, dan telah diciptakan al-insanu, al-insanu semua manusia. Nah, semuanya di mana? Semuanya ya di al ini nih. Ya. Nih, al ini artinya semua nih. Kok bisa tahu? Iya, kan al masuk kata benda jenis, manusia kan jenis tuh. Itu artinya semua itu. Pasti al-istighraqiyah. Ya. Dan telah diciptakan semua manusia itu dha'ifan. Dha'if dari kata dha'afa ya artinya lemah. Artinya lemah. Tapi an ini ada kedudukannya dalam bahasa Arabnya. Bisa sebagai hal, bisa sebagai tamyiz, bisa sebagai maf'ul bih, maf'ul mutlaq, maf'ul ma' dan seterusnya. Jadi gimana tuh? Kita mau pilih yang mana? Nah, ini pilihan-pilihan untuk makna an. Sebagai dalam keadaan karena titik-titiknya dengan titik-titik dengan titik-titiknya objek penderita atau keterangan. Nah, di sini saya memilih yang dalam keadaan. Dan telah diciptakan semua manusia itu dhaifan dalam keadaan lemah. Nah, fokusnya di sini ya. Fokusnya di khuliqa. Nah, awal U sebelum akhir I. Yang kedua UA. Awal U berdhamma ya. Dan huruf sebelum akhir A. UA. Ini pola untuk kata kerja bentuk sedang akan atau kebiasaan yang pasif. Cara menerjemahnya akan di, sedang di, selalu di, gitu ya. Pilihan-pilihannya tuh. Contoh ayat wa ilaihi wa dan. Ilai itu ila, kepada, hi-nya dan kepadanya turja'un ta wa nun kalian, ya kan? Nah, UA artinya akan di. UA akan di. Akar katanya roja'a. Ya, apa sih roja'a tuh? Roja'a kembali. Nah, kita lihat saja ya.
Roja'a kembali nih ya. Roja'a yarji'u kembali atau pulang. Ya. Oh, nggak kelihatan ya. Ya. Ya, ini roja'anya nih Pak. Roja'a kembali atau pulang. Ya. Tadi kan turjaun nih, ada nih. Turjaun, kalian dikembalikan. Itu kalau pakai kamus Al-Quran ya, sudah langsung ketemu. Tapi kalau pakai kamusnya, kamus apa tadi? Kamus induk. Kalau pakainya kamusnya kamus induk, ya nggak begitu, beda lagi ya. Kalau pakai kamus Arab Indonesia tidak begitu. Jadi tanya engkau, wawununya jamak, jadi kalian. Ya, rojaannya kembali. Ya, wa ilai dan kepadanya turjaun, kalian akan dikembalikan. Gitu ya. Baik. Sekarang kita di mu'i ya. Mu'i awal mu mim berdhamah dan huruf sebelum akhir i atau berkasroh, seperti kata muslim. Itu kata benda pelaku aktif, bahasa Arabnya isim fa'il. Cara menerjemahnya yang ber. Oh begitu ya? Bisa bisa ber. Ya, itu isim fa'il itu atau kata benda pelaku aktif itu dalam bahasa Arab terkadang bahkan sering maknanya seperti kata kerja persis. Seperti misalnya muslim. Baik, ini ada catatan penting. Ya, mestinya sih pada pegang bukunya ya. Tapi nggak apa-apa, ini cuma berusaha sebisa kita ya. Pola DSK atau DKS sama dengan 3 plus alif di depan. Apa tuh maksudnya? DSK itu dhammah sukun kasrah. Ya, seperti kata muflih, dhammah sukun kasrah. Ya. Dhammah sukun kasrah. Sama dengan 3. 3 itu setelah dibuang, 3 itu akar kata, mu-nya dibuang jadi falah. Ya. Plus alif di depan, nanti turun ke bawah di kamus itu cari yang ada alif depan, aflah. Begitu caranya. DKS menjadi maknanya nanti ada di aflah, bukan di falah. Ini muflih artinya apa? Itu adanya di aflah. Ya, cari dulu akar katanya, turun ke bawah, cari yang ada alif di depan. Yuqimu dhammah kasrah sukun, DKS ya, sama dengan 3 plus alif depan. 3-nya ya qayama. Nanti kita akan mendapatkan pelajaran bahwa ya di tengah berubah jadi alif qoma. Nanti aqama maknanya apa? Yuqimu itu dari aqama. Gitu. Saya mau kasih contoh, ada nggak ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Boleh dibuka pertanyaan, Pak Fahri. Bapak Ibu silahkan.
Bila ada pertanyaan, dipersilakan. Ini Ya, yang mau tanya ya. saya Pak. Silakan Pak Yaya. Ya, yang tadi wala nuskinan nakum. Nah, itu kami. Kenapa menjadi dumah di situ? Kenapa enggak wala naskinan nakum gitu? Kenapa kaminya menjadi domah menjadi nu? Bukankah kami itu nak? Ya, na atau nu kan di awal kan gitu, Pak. Oh, Ya, jadi a atau u, misalnya ya atau yu, yasjudu, yu minu, ya kan? Yu juga tuh. Yu-nya bisa diganti nun, misal nu minu. Kalau yu minu berarti dia beriman. Kalau nu minu kami beriman. Gitu kan? oh, jadi kapan nak, kapan nu, Pak? Ya, kapan aja maunya. Jadi gini Pak, ya yang pakai u di depan, ya pakai u di depan dan dia bukan pasif untuk bentuk sedang, itu kalau dia rubai yang madinya di merubah itu maksudnya 4 huruf. Jadi ada tambahan huruf di depan asalnya. Asalnya kalau sakana yaskunu. Iya. Artinya tinggal, ya kan? Iya, iya betul. Nah, tapi kalau turun ke bawah ditambahin alif, askana. Iya, yuskinu. Askana yuskinu. Jadi kalau sakana yaskunu artinya tinggal. Iya, ya iya. Atau tenang. Kalau askana menempatkan. Oh. Gitu, Pak. Bagaimana yuskinu, membedakan majhul pasif kan juga yu juga u i. Kalau pasif ua. Yuskanu ditempati atau ditempatkan. Oh, gitu. Karena itu bentuk sedang. Kalau yang UI bentuk pasif itu untuk bentuk lampau, Pak. Oh. Bentuk-bentuk lampau Ya, UI. ya. Yuskinu juga kan UI, ya kan? Iya. Tapi itu bukan bentuk lampau. Oh. I untuk bentuk sedang itu aktif. Oh iya, oke. Baik, makasih Pak Yai. Oke, sama-sama. Ada lagi? Silakan Ibu, Bapak. Tadi dari koma menjadi akoma itu gimana caranya tuh Pak? Taunya dari koma menjadi akoma. Ya belum nih, baru diakarkan, baru aktif pasif bentar lagi. Enggak, barusan ada kata itu, ada kata. Iya, dan bentar lagi kita akan dapatkan. Iya, iya. Ya. Ya. Orang puasa ya lapar lah. Baik, sekarang saya nih lagi cari, bentar ya. Bisa aja. Ya di sana jangan nggak mau bawa orang yang ngajar. Ini mesti di bukunya ya, saya nggak sertakan ini. Biasanya orang baca bukunya ini. Pola aktif pasif.
Baik. Nih, pola aktif pasif. Ini tadi nih Pak Yaya, ya yang ada alif depan nih. Sekarang pola dhamma sukun kasrah, misalnya muflih. Jelas nggak nih? Kalau pakai laptop sih jelas. Jelas, Ustaz, jelas. Oke, muflih. Akar katanya falaha. Oke, artinya bertani. Nah, ini kan pola dhamma sukun kasroh. Nanti Bapak buka akar kata falaha, turun ke bawah, cari yang ada alif depan. Aflaha. Artinya sukses. Jadi pola DSK muflih itu artinya yang sukses, bukan yang bertani. Ya, misalnya lagi mujrim. Dhamma sukun kasroh. Akar katanya jaroma. Memotong atau berusaha. Ajroma artinya durhaka atau berbuat dosa. Loh, kok nggak ada hubungan sama sekali ya? Namanya bahasa Arab. Ya, mujrim berarti artinya yang durhaka, bukan yang berusaha. Mu'rid. Akar katanya arodo, memperlihatkan lebar, arodo berpaling. Mu'rid berarti yang berpaling, bukan yang memperlihatkan. Musrif dari kata sarafa. Sarafa itu ya berlebihan. Sarafa nggak ada ya dalam bahasa Arab. Huwa yasrof gitu nggak ada. Maka saya kosongin ini. Nggak ketemu. Ya. Asraf artinya berlebihan atau melampaui batas atau memboros. Musrif berarti yang melampaui batas, yang berlebihan. Ya, turdi', rado'a, menyusu, ardo'a menyusui, turdi'u berarti yang menyusui. Tufsid dari fasada, rusak, afsada membuat kerusakan. Tufsid, engkau membuat kerusakan. Ya, yu'jizu dari kata ajiza, lemah, ajaza melemahkan, yu'jiz dia melemahkan. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita sekarang ke tadi mu'i ya, sekarang fa'il. Perhatikan baik-baik. Fa'il. Kan mestinya kan ada 4 huruf, ada 3 huruf kan, fa'ala. Ini tambahannya alif nih. Kapan ada alif, sisipan alif setelahnya fathah, itu pasti itu pola kata benda pelaku aktif. Cara menerjemahnya yang ber. Itu kalau orang Arab mengatakan ana alim, bukan ana alimun bihada. Bukan artinya saya orang yang mengetahui ini, enggak mesti artinya begitu. Bisa juga artinya saya tahu tentang ini. Ya. Baik, contohnya sami' dari kata sami'a. Sisipan alifnya ini artinya yang. Sami' yang mendengar. Bisa juga artinya cuma mendengar aja. Ana sami'un qawlaka. Saya mendengar apa yang kamu katakan. Ana sami'un ma qultahu. Ana sami'un qawlaka. Saya mendengarkan kata-kata. Ya. Terus berikutnya mu'a. Jadi tadi aktif ya. Nah, mu'a itu berbeda dengan mu'i tadi ya. Kalau mu'i kan aktif, kalau mu'a awal mu sebelum akhir a itu yang di atau di, bisa keterangan tempat atau keterangan waktu, ide kata kerja, masdar atau jalan. Ya, contohnya mukhraj, mudkhal.
Ya, terakhir maf'ul. Cirinya awal ma sebelum akhir waw mati. Artinya di yang ditar. Maghdub dari kata ghadiba artinya marah, murka. Maghdub, mim sama wawunya ini artinya yang dimurkai. Baik. Coba perhatikan pola aktif pasif. Ini pola pasif dengan pola mu'a, awal mu sebelum akhir a. Ini dari 30 juz yang mubawa, tempat, mursa, kedatangan, perhentian, muntaha, tujuan, mutaqallab, tempat kembali, munqalab, muhsanat, yang bersuami, yang mereka muhkamat, yang muhkam, yang teguh, yang kuat, yang terang, mursalat, yang dikirimkan, mustakhrat, yang tunduk, dan seterusnya. Ini pola-pola mu'a di dalam Al-Quran dari 30 juz. Ya. Ini mesti punya bukunya nih, Pak. Ya. Yang pola maf'ul, ya ini dari 30 juz juga ya. Mabsus, mabsur, ya majzuz, maghdub, maghlub, maktub, maktub, ma'dudat, ma'rusyat, maksurat, mauqut, dan seterusnya. Ini dari 30 juz nih, pola maf'ul. Ya, kita tinggal menyantap saja tuh, udah selesai tuh. Baik, itu pola aktif dan pasif. Ada pertanyaan sampai di sini? Karena kita akan ke langkah berikutnya atau ke materi berikutnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan, Mbak. Jika ada pertanyaan. Iya, sampai duduk. Kamarnya di belakang. Ya, masih ada setengah jam lagi, silakan. Kalau tidak, kita akan teruskan di huruf penyakit atau harful illah. Jadi pola mu'a itu masih pola pasif ya Pak Ustadz ya? Iya, pasif. Kalau mu'i aktif. Mu'i aktif. Iya. Ya, Alita megangin, Alitanya nggak ibu ini, kayak ibu videoin. Tapi dulu nah, ibu mau Alitanya terbang. Ya, silakan. Ada yang mau tanya? Oke, di tengah. Ya, penting, apa pakai uang aja. Ya. Ambil uang. Ada yang mau tanya? Silakan. Ini paham apa blank? Leng. Memang gini ya. Jadi waktu kita belajar teori itu kan dijejelin. Ya udah pokoknya paham nggak paham bagi saya yang mengajar tidak terlalu penting. Yang paling penting itu saat praktek kita harus bisa. Nah, itu dengan syarat ya masing-masing pegang buku dan tidak melalui Zoom. Melalui Zoom ini ya saya tidak tahu ya prakteknya kan. Susah. Ini baru pengalaman pertama. Tapi nanti kita ada praktek melalui Zoom juga, Pak Ustaz, langsung. Iya. Iya. Di pertemuan besok beberapa hari langsung praktek di sini ya. Praktek, teori kita tinggalin, langsung praktek. Siap, Ustaz, siap. Ya. Sampai mahir terus. Kalau kita punya waktu, nanti waktunya kita ubah. Setelah seminggu ini kita ubah di waktu yang kita nyantai. Gitu kan, misalnya jam 8 sampai jam 9:30 ya malam. Oh gitu. Berarti lebih banyak praktek nanti kita ya Ustaz ya. Praktek aja terus sampai pintar, sampai ngerti sastranya. Alhamdulillah. Ya. Teorinya nggak begitu ngerti, nggak apa-apa, no problem aja teori mah. Kayak orang nyetir motor, nyetir mobil, kan teorinya nggak banyak tahu itu. Bahkan seperti saya nggak pernah saya baca buku manualnya, tuh manual mobil, manual motor, tapi saya bisa. Ya. Keren. Siap, Ustaz, siap. Ya.
Insya Allah ya. Semangatnya begitu. Silakan Mbak Ibu, dia pertanyaan. Saya mau kasih tahu ini Pak, mau kasih tahu anak Pontianak, pokoknya anak SD ya, kelas 4 dan kelas sampai kelas 6. Itu belajar sehari bisa nerjemah Pak. Oh, Saya kasih tahu videonya nih. Bentar ya. Itu dia nyantri atau sekolah umum, Ustaz? Ya saya nggak tahu, soalnya itu kan baru lagi ngafalin Quran. Mereka itu dibimbing di masjid ngafalin Quran juz 1. Saya diundang di Pontianak untuk ngajari mereka. Oh gitu. Hari pertama sudah praktek. Hari kedua tinggal praktek aja. Mereka nggak begitu ngerti juga nih yang namanya teori. Nah, yang hari kedua tuh datang mahasiswa IAT, Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Ya, gelagapan suruh nerjemah kalah sama anak SD. Karena dia tidak ikuti teori kan. Iya, betul. Ya, sekarang saya mau kasih tahu nih. Saya kasih tahu, saya buka ininya. Buka video ya. saya mau cuma dulu ya. Iya. Oke. Iya. Ini pakai green screen. Kedengaran nggak Pak suaranya? Pak Fari? Dengar, Ustaz, dengar. Dengar. Itu Alkitab, tidak ada raiba keraguan padanya, udah petunjuk lil muttaqin, bagi mereka yang bertakwa. Keren kan? Keren kan, belajar sehari sudah bisa menerjemah begitu. Jadi bagaimana dengan santri-santri di Darul Ma'arif di Ciamis? Ya, jangan nunggu entar kelas 3 gimana Ustaz Fadlun. Mereka baru masuk itu jangan kasih bahasa Arab dulu, kasih granada dulu. Ya, 3 tahun itu mesti minimal 5 juz mereka sudah nerjemah. Bisa nerjemah, ngerti teori, di sidang bisa. Gitu. Jadi kalau di Salopa itu anak sanawiyah nggak bisa dapat ijazah, Ustaz Fadlun. Kalau belum dites nerjemah 5 juz. Ya, di Salopa tuh pesantrennya namanya Ummul Qura di Tasik. Nah, kita mau tuh pesantren-pesantren begitu. Jadi jangan anak itu keluar dari pesantren nggak bisa nerjemah Quran. Harus pintar. Lu anak SD saja bisa. Tuh, apalagi Pak Yaya. Insya Allah. Lu anaknya Pak Ustadz juga. Aduh, pintar-pintar semua. Langsung bisa menerjemah. Ya, mereka mah pintar bahasa Arab juga lah. Iya. Jadi, nanti kita akan banyakin prakteknya, ya Pak? Ya, Pak, siap. Pak Maradoni. Ya, setuju Pak Ustaz, setuju. Ya, nanti kita akan nanti saat sekarang kita nggak ngerti praktek ke teorinya ya. Aduh, bikin pusing deh pokoknya teori. Ya. Ini masih ada teori, butuh satu setengah jam lagi. Ya. Jadi besok insya Allah kita selesaikan. Teori 1,5 jam itu, waktu saya kuliah di Lipia, ya itu 5 bulan Pak, pelajaran itu. Tentang harful illah itu. Semester terakhir, semester 8 itu. Kita akan jumpainya, kita akan dapati itu dalam 1,5 jam. Ngerti, nggak ngerti, yang penting saat menerjemah kita bisa. Jadi saat prakteknya bisa gitu. Nah, nanti saat praktek itulah kita baru paham teorinya. Sebelum praktek, kita nggak paham lah teori.
Bagaimana teori itu banyak sekali harus paham dalam waktu sekejap. Ya. Baik. Bapak lihat tadi ya, anak-anak itu belajar di belakangnya ustadzah itu campur, itu mahasiswa itu campur. Anak-anak SD, anak kelas 4, kelas 5, kelas 6, terus anak SMA, mahasiswa, guru. Abi udah mulai. Ya, lapar mah biasa. Abi kemarin juga. Baik, sekarang kita waktunya masih berapa menit lagi ya? Masih 25 menit, Ustaz. Oke, kita masuk di huruf penyakit ya. Oke, saya mulai dulu ya. Paham nggak paham kita lalui. Pak Jai Maradoni Ginting. Paham nggak paham, yang penting kita nonton aja. Siap, Ustaz. Siap. Anggap saja kita lagi nonton film ya. Nonton Ustadz ngoceh. Baik, sekarang kita akan masuk di huruf penyakit. Nah, pasti ini yang huruf penyakit. Huruf penyakit itu ada 3 alif, wawu, sama ya. Huruf itu ini huruf penyakit. Huruf penyakit itu kata kan 3 huruf. Salah satunya atau yang itu namanya huruf penyakit. Posisinya mana? Di awal, di akhir, di tengah. Huruf penyakit cuma satu saja. Jangan dia saya prediksi sudah mulai masih minimal pegang kamus. Entah kamus Arab Indonesia dibeli dari mana saja atau kamus metode Granada dibeli dari Granada, dari Granada Channel ya. Baik, itu fungsinya ya. Sekarang posisi di awal. Wow, posisi awal itu bisa ya. Ini Anda bisa hadir Audionya putus ya? Ustaz, audionya Ustaz. Nggak jelas. Iya, nggak dengar. Mohon Putus, diulang Ustaz. suaranya. Yang untuk bagian ini Ustaz. Iya, bentar. Halo. Iya, bagus, bagus. Bagus, oke. Saya ulang ya. Huruf penyakit ya. Baik, huruf penyakit. Huruf penyakit ini bahasa Arabnya harful illah. Huruf sakit. Saya nggak mau terjemahkan itu huruf sakit, huruf penyakit. Tuh. Kenapa? Karena dia sifatnya seperti penyakit. Bagaimana itu? Terkadang muncul, terkadang hilang, terkadang berubah, itu penyakit. Ya, dia ada 3, alif, wawu, sama ya. Ya, posisinya ada di akhir kata. Jadi kalau tidak di akhir kata bukan disebut huruf penyakit. Bisa awalan, bisa akhiran, bisa sisifan. Tuh. Tapi kalau ada di akar kata kan 3 huruf. Kalau salah satunya alif, wawu, atau ya itu kita sebut huruf penyakit. Ya, fungsinya buat apa? Supaya buka kamus tidak salah. Itu fungsinya tuh. Ya. Terus posisinya bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Posisi di awal wawu itu bisa wawu, bisa ya. Ya. Apa maksudnya? Apa nih maksudnya? Wawu kalau di awal bisa wawu, bisa ya. Maksudnya gini. Ya maksudnya itu kalau baru bisa kita ketahui dengan contoh.
Misal Pak Yaya mau menerjemahkan wabil akhirati hum yuqinun. Yuqinun. Yuk kita buang. Karena dia awalan, ya kan? Nah, berarti ada akar katanya waqona kan? Gitu nggak? Akar katanya waqona. Nanti kita buka kamus di waqona. Nah, kalau di waqona, di kamus di waqona nggak ada, cari aja di yaqona. Karena wawu samanya itu suka tukar-tukar. Dicari di wawu tidak ada, cari di ya, gitu Pak. Kok bisa begitu? Ya udah ikutin aja orang aturannya kayak gitu. Terus ya di awal itu bisa ya, bisa wawu. Bisa ya, bisa wawu. Maksudnya, ya maksudnya baru bisa kita ketahui dengan contoh. Misal kita mau menerjemahkan mitsaq. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur, kata mitsaq. Dihitungan hurufnya kan 1 2 3 4 5. Mi awalan. Gitu enggak? Alif sisipan. Gitu kan? Jadi akar katanya apa? Akar katanya yathaqo. Dicari-cari di yathaqo tidak ketemu, cari aja di wathaqo. Gitu. Jadi kalau dia tidak ketemu, cari di waw. Di waw tidak ketemu, cari di ya. Gitu. Kalau posisi di awal ya. Terus posisi di tengah. Alif posisi di tengah, asalnya bisa waw, bisa ya. Ya. Contohnya qala. Qala itu di kamusnya kita tidak buka dari qaf alif lam. Kenapa? Karena alif di tengah itu asalnya waw, jadi carinya di qawala. Atau cari di qoyala. Tuh, karena alif di tengah bisa juga asalnya ya. Gitu. Nanti kita jumpai kata qola di kata qola di urutan qawala atau qoyala. Tertulisnya qola di kamusnya. Waw di tengah atau ya di tengah berubah menjadi alif. Ini kebalikannya ini alif asalnya waw atau ya berubah jadi alif. Kalau posisi di tengah ya. Contoh, saya quluna. Sa kita buang, ya kita buang, wawudun kita buang, akar katanya qawala. Ya. Akar katanya kan qawala. Bapak buka di kamus qawala, cari qawala, nggak bakal ketemu. Kenapa? Karena waw di tengah, di kamus berubah menjadi alif. Qala. Tulisannya tuh. Ya, yasiruna, ya kita buang, wawunun kita buang, akar katanya sayaro. Dicari di kamus sayaro, nggak bakal ketemu. Kenapa? Karena di kamus, ya di tengah berubah jadi alif, jadi saro. Gitu Pak. Ya, saro, ya alif misalnya di urutan ya, sayaro artinya berjalan malam. Yang alif di urutan wa artinya naik ke atas atau loncat. Nah, ini teka-teki nih. Man qala batala wudu'uhu. Man barang siapa qala berkata batala batal wudu'u wudu'nya. Pasti ini terjemah enggak benar. Masa kalau ngomong batal wudu'nya? Ternyata qala kalau alifnya di urutan ya itu artinya tidur tengah hari. Yang artinya berkata itu kalau alifnya di urutan waw. Jadi kita pilih yang inilah, ya tidur barang siapa tidur tengah hari batal wudunya. Nah, gitu. Nah, sekarang posisi di akhir. Alif posisi di akhir asalnya waw. Sebenarnya sih bisa juga asalnya ya. Misalnya ghasya. Bapak jumpai ada kata ghasya. Ghasya. Alif di akhir kan? Jangan cari di ghin shin alif. Di kamusnya tuh cari di ghin shin waw. Ghasyawa. Nanti ketemu tulisan ghasyanya. Ya. Waw di akhir berubah menjadi alif. Kebalikan ini nih. Misalnya ghisyawatun. Alif sisipan, ta akhiran dari ghasyawa. Ya.
Nanti di kamusnya tertulisnya khosya. Kembalikan dari ini aja. Nah, ya di akhir berubah menjadi ya tambah titik. Saya sa'yakum. Kumnya kita buang dari sa'aya. Nanti di kamusnya tertulisnya sa'a. Nggak pakai ya, nggak ada titik. Gitu aja ya. Oke, kita teruskan. Ini belajar apaan nih? Ya, pola pada kata kerja bentuk perintah atau gerund, fi'il amar atau fi'il amar atau masdar ya. Pola ini dikenal dengan pola fal fil ful. Bisa. Ya. Ini kan tinggal 2 huruf ya, tinggal 2 huruf. Akar kata kan mesti 3 huruf. Oke? Ibu ya, perhatikan Ibu Nini. Pak Yaya, Ustaz Fadlun. Kata dasar itu kan mesti 3 huruf. Kok ini tinggal 2? Tuh. Bagaimana nih kemungkinannya nih? Ya bisa saja. Ya modusnya kalau begitu bisa 9 modus ya. Misal ya, wafala, afala, yafala. Gitu nggak? Fa'ala, fawala, fayala. Fala'a, falawa, falaya. Tapi kayak gitu capek. Ya. Atau fa'ala, fawala, fayala. Nah, supaya mempersingkat langkah, maka kita anggap saja fathah ini adalah alif. Ya, karena A lebih dekat kepada alif. Jadi apa tuh? Fal dibentuk. Ini pola untuk bentuk itu, untuk gerund sama bentuk perintah. Bisa jadi asalnya fa'ala. Contoh salhum. Humnya kan artinya mereka. Sal dari kata sa'ala. Jadi kok salhum, mereka. Sal kok ada 2 huruf? Ya anggap saja fathahnya alif, sa'ala gitu. Nanti kita buka kamusnya sa'ala. Sa'ala artinya bertanya. Salhum bertanyalah kepada mereka. Sa'ala artinya minta, mintalah kepada mereka. Gitu. Ya, atau fala, berarti ini waw nih, fawala. Ya. Seperti khaf dari khafa. Karena kita suka ada nyanyian tuh. Sifdatana kam jada syakhsun qad sama bin tayyiban zid fitufan da'dhalima. Jangan wa khaf aqimah. Apa? Baik. Atau kalau dua-duanya tidak bisa, anggap saja waw di awal yang hilang. Nah, jadi dari wafala. Seperti apa tuh? Seperti kata dharhum. Dicari di dha'aro tidak ketemu, di dharo tidak ketemu. Cari di wadharo. Wadharo artinya meninggalkan atau membiarkan. Dharhum, biarkanlah mereka. Tinggalkanlah. Ada dari Qurannya, dharhum yakulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Ya, biarkanlah mereka makan dan minum. Dan angan-angannya itu menginspirasi mereka. Nanti mereka akan mengetahui akibat dari angan-angan mereka itu sendiri. Baik. Nah, terus berikutnya adalah fil. Fil ya, kasrah ya. Ini lebih dekat dengan I. Lebih dekat dengan Y. Lebih dekat dengan Ya. Jadi anggap saja kasrahnya ini Ya. Jadi fayala. Gitu. Ish contohnya. Dari ayasha. Ya di tengah berubah jadi alif. Nanti terus di kamusnya asha. Ya. Kalau tidak ya tetap kita munculkan wawu di awal. Wafala. Ya. Izhum dari wa'adha. Wa'adha memberi nasihat. Idhum, nasihatilah mereka.
Gitu. Yang ketiga full ya. Anggap saja u-nya ini adalah waw. Jadi fawala seperti qul huwallahu ahad, qul dari qawala. Ya. Nanti ada proses lagi waw di tengah jadi alif qawala gitu. Ya. Atau alif di awal yang hilang. Seperti khudh dari akhadha. Gitu. Nah, ini namanya huruf penyakit. Pola dengan tak bertasydid. Ya, dengan catatan tidak jatuh setelah al ya. Seperti tattakhiduna. Tattakhiduna. Tak dan huruf sebelumnya dibuang. Ini tak ini nih. Oke. Wawunun kan akhiran. Jadi tinggal apa tuh? Tinggal tasydid sama khodha. Tasydid sama khodha. Nah, tinggal tasydidnya nih apa ini? Tasydidnya itu bisa alif, berarti akhodha. Bisa ta, takhodha. Kok bukan ya? Kan juga titiknya udah naik ke atas dua. Tadinya kan titiknya di bawah. Sekarang dia naik ke atas. Ya, saya sudah coba cari ya, dan yang dari yakhodha nggak ketemu. Untuk pola tak bertasydid, di mana tasydidnya ya nggak ketemu, adanya tak. Atau wawu yang hilang, atau wawu tasydidnya, seperti kata ya. Jadi berarti kalau ini jadi bisa akhodha, takhodha atau wakhodha ya. Nanti kita akan jumpa misalnya lil muttaqin, itu kan taknya bertasydid. Nanti tak dan huruf sebelumnya dibuang tuh. Jadi lil muta dibuang, ya nun kita buang, tinggal tasydid sama qaf. Nah, tasydidnya itu bisa alif, bisa waw, bisa ta. Jadi bisa aqo, waqo, taqo gitu. Baik. Sekarang jika setelah dikurangi tinggal dua. Misalnya kata kholau, waw alif kita buang ya. Tinggal khola. Tambahkan alif atau ya di akhir. Jadi khola berarti dari kholawa nih. Atau khola atau khole berarti dari kholaya. Wa idza khalau. Waw alifnya mereka. Khala ini apa nih? Oh, dari kata khalwat. Ya, berjumpa secara rahasia. Nah, terus sekarang jika setelah dikurangi tinggal satu, waduh lebih repot lagi nih. Tambahkan waw di awal dan ya di akhir. Contoh, ku anfusakum, waw alif kita buang, tinggal ku. Ya. Qina na kita buang, tinggal qi. Kasih waw di awal, ya di akhir waqaf. Kalau tidak bisa dengan formula seperti itu, tambahkan alif dan ya di akhir. Seperti Arina, a kita buang, na kita buang. Ri. Aruni, a kita buang, waw kita buang, ni kita buang, ru. Ya rona, ya kita buang, waw nun kita buang, tinggal ra. Ra'a. Selesai langkah ketiganya. Tinggal praktek. Jadi kita ini langkah ketiga sudah selesai ya. Tinggal kita praktek. Gitu deh Bu Nini. Ya, Ummu Rahmi. Kita tinggal praktek. Masih ada 6 menit, barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Berarti besok Ustaz di jam yang sama kita mulai praktek ya Ustaz? Besok kita akan mulai praktek dari surah Al-Fatihah.
Ya, nanti praktek itu saya yang buka, saya yang menerjemah. Karena kita tidak ngumpul kan. Kecuali masing-masing. Enggak, memang Al-Fatihah itu harus dimulai dari saya dulu. Bagaimana cara menerjemah. Nanti begitu mulai Al-Baqarah, kayak tadi kan anak-anak dari Al-Baqarah tuh. Menerjemahnya tuh. Mulai Al-Baqarah baru kita sendiri ya praktek. Nanti kita praktek bareng-bareng, kita buka Qur'annya. Yang belum punya kamus, cepat-cepat beli kamusnya. Baik, Ustaz. Baik. Supaya kita bisa buka, bisa Waktunya menerjemah. udah pas Pak Yai, jam 8 ini udah pas ini. Udah santai jam 8. Ya, untuk orang tua kayak saya mah pas lah. Ya pas Kalau, kayak saya. kalau Pak Yaya kan masih umur 17 tahun, masih nggak pas ya. Pas jam 8 gini nggak Pak. Kalau malam malah bentrok dengan acara lain. Gitu ya. Udah pas ini. Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya libur sampai pertengahan Syawal, jadi gampang aja. Iya, iya. Mau habis subuh langsung juga boleh. Ustaz ya. Namanya kita berusaha supaya waktu kita berkah. Iya, iya, iya. Amin, amin. Amin, amin. Baik, ada pertanyaan kah? Ini saya belum begitu paham mengenai fal fil ful ini yang kata kerja bentuk pasif fal fil ful KKBP. Ya nanti pahamnya nanti kalau udah praktek. Ya oke. Sekarang nggak usah paham deh, nggak usah paham. Ntar kalau sudah praktek tuh, mulai praktek baru paham. Iya. Kita dijejelin teori terus nih. Iya, jadi nanti kalau misalnya Ustadz Fadlun mau ngajar ya, anak nggak paham nggak apa-apa, biarin aja. Orang ini teorinya tuh harus selesai diajarkan dalam 1 hari. Harus selesai dalam 1 hari itu teori. Tuh, kesananya tinggal untuk praktek. Nanti saat praktek muncul tuh, loh kok ini begini. Teorinya baru bisa dipaham. Oke. Berarti Gitu teori sudah selesai ya Ustaz ya? Teori sudah selesai, tinggal praktek. Alhamdulillah. Itu aja teorinya, prakteknya harus banyak. Di praktek itu kita banyak buka kamus, banyak menerjemah. Tuh, nanti dikasih sastranya sedikit-sedikit gitu. Iya. Semakin lama talaqi dengan gurunya, akan semakin banyak kita dapat sastranya, kita akan dapat kaidah-kaidahnya, kita akan mengerti struktur satu surat dalam Al-Quran. Ya, kita ini ya belajar Al-Fatihah. Kebanyakannya orang belajar Fatihah gitu. Belajar surah Al-Fatihah atau hafal surah Al-Fatihah tapi tidak mengerti gitu. Tidak mengenal Al-Fatihah. Gitu enggak? Kebanyakan orang Islam itu hafal Fatihah tapi tidak pernah membaca tafsirnya. Tafsir surah Al-Fatihah. Ya, buktinya kalau ditanya, kenal nggak surah Al-Fatihah? Hafal. Hafal itu beda dengan kenal. Kenal itu mesti kenal identitasnya. Identitasnya Al-Fatihah itu nama-nama Al-Fatihah. Ya, nama-nama Al-Fatihah itu apa saja. Nah, harus dihadif. Terus kapan dia turun namanya identitas. Ya, terus fadilahnya apa saja, fungsinya apa saja. Baru setelah itu mengenal Al-Fatihah dari anatominya atau strukturnya. Strukturnya seperti apa, lafaz per lafaznya, dan seterusnya. Gitu. Nah, maka ini kita belajar nih modal penting ya untuk memahami maksud-maksud dari kitab suci yang disampaikan atau yang sampai kepada kita. Baik, ada pertanyaan silakan. Pak, ini untuk dapat perpanjangan daripada istilah-istilah ini di buku saya ada bukunya sebelah mana ya, seperti KBPP, kata, benda, itu di mana saya dapat kepanjangan itu? Ya.
teman-teman itu udah pada punya buku. Bentar ya. Balik-balik buku. Bapak kalau buka itu ya, kalau buka ini, buka tabelnya, Bapak kan ada bukunya. Ya, di bukunya tuh ada misalnya KB. Maaf. Halaman 41 ya Ustaz, halaman 41 ada keterangan di bawah. Ya, KKBP kata kerja bentuk perintah. iya. Nih, Pak. Pak Yaya. Ya Pak. Nih, Nah, di tabel tuh. Tabel rumus gerakan ada KB kata benda, kata kerja, IKK, ide kata kerja, KKB kata kerja. Oh iya. Ya 13. kan? Iya ada. Oke. Ini sudah jam 11 nih Pak Tari, ditutup dulu lah. Jadi ini ada ini ya, ada mesti dijawab dulu nggak nih Pak Tari ini? Bau gosong di mana ya? Tidak ada pertanyaan kayaknya Ustadz. Nanti diskusi karena ya tidak ada pertanyaan. Suara Ustadz itu apa tersendat spoi bahasa kedengaran di tempat saya teman-teman. supaya pas. Ada tadi Pak Ya, Tumung yang konfliknya. Kalau itu udah jamak. Oh, tunggal sama jamak kan? Gimana Bu? Gimana? Halo? Ada yang bertanya kah? Sudah, kalau saya Cukup sudah. bingung. Sama Pak Masih Yaya. bingung. Saya udah kedua kali ini Pak ya, tapi masih blank. Iya, masih bilang karena nggak praktek. Iya. Kalau di rumah Ustadz bisa praktek sama anak-anak juga. Nah, Oke. suara Baik, Bapak saya Ibu. terputus-putus Pak Tari. Iya Ustaz, tadi beberapa kali terputus. Saya kira internet saya yang putus karena beberapa kali di sini muncul your resource computer is Enoch. Punya saya sih, komputer saya yang mulai lelet. Walaupun Enggak. ini RAM-nya 8 GB. Di tempat saya juga putus-putus suara Pak Kiai. Oh, Iya. Masya Allah. Iya. Mungkin di rumah Ustadz kan memang sinyalnya agak susah Pak Ustadz. Ya, biasanya sih saya langsung kabel kan masuk, jadi stabil. Ini saya pakai WiFi aja ini. Oh iya. Baik, karena Baik. tidak ada pertanyaan Pak Fari. Ya baik Ustaz, kita tutup Kita tutup, kajian pagi ini dengan ucapan Subhanallah wa bihamdik asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Jazakallah Ustaz. Terima kasih Ustaz, Bapak Ibu terima kasih. Sampai ketemu esok pada jam dan waktu yang sama. sama. Iya, makasih Makasih Pak. Pak Fari. Assalamualaikum Ya. Bu Nini, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.